Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Duta Bramantia. Saya di sini akan menjelaskan 4 materi, yaitu yang pertama ada kecerdasan buatan, ada data analistik, ada cloud computing, dan blockchain. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan istilah-istilah tadi. Bagaimana kalau kita langsung mulai saja di penjelasan pertama, yaitu tentang kecerdasan buatan. Oke, let's go. Nah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa yang kita kenal dengan AI merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Jika dibandingkan dengan kecerdasan alami atau kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, kecerdasan buatan memiliki beberapa keuntungan secara komersial. Antara lain yaitu yang pertama, kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Yang kedua, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Yang ketiga, kecerdasan buatan lebih murah dibanding dengan kecerdasan alami. Yang kelima, kecerdasan buatan dapat didokumentasi. Lalu, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dibanding dengan kecerdasan alami. Kemudian ada kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik dibanding kecerdasan alami. Nah, tapi kita jangan putus asa dulu karena kecerdasan alami itu juga memiliki keuntungan. Yaitu yang pertama, kreatif. Kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Karena kecerdasan buatan sudah terprogram, namun kecerdasan manusia tidak terprogram, jadi lebih luas lah. Lalu kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Berikut ini ada aplikasi-aplikasi AI. Antara lain adalah 1. Game playing, 2. Sistem bahasa alami, yang ketiga sistem perancangan dan pembuatan CAD atau CAM, yang keempat ada sistem reparasi perangkat keras, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada data analitik. Data analitik merupakan proses inspeksi serangkaian data yang berguna untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi yang ada dan meningkatkan sistem pada software. Data analitik mengacu pada proses pengumpulan, pengorganisasian, dan proses analisis dari kumpulan data dalam ukuran yang sangat besar, atau bisa kita sebut dengan big data, untuk menemukan pola yang berbeda dan informasi penting lainnya. Berikut ada 4 jenis utama dari data analitik, yaitu yang pertama, descriptive analytic. Jenis analitik ini merupakan jenis yang paling sederhana. Descriptive analytic berfokus pada hal yang telah terjadi. Yang kedua ada diagnostic analytic. Analitik ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa hal itu terjadi. Diagnostic analytic mencari akar penyebab dari suatu masalah. Dilakukan dengan menggunakan teknik seperti data discovery, drill down, data mining, dan korelasi. Lalu ada predictive analytic. Analitik ini bertujuan menjawab pertanyaan apa yang mungkin terjadi dengan menggunakan data masa lalu untuk memprediksikan masa depan. Jenis ini berkaitan tentang perkiraan. Kemudian ada perspektif analitik. Analitik ini bertujuan untuk menjawab apa yang harus dilakukan, yaitu untuk menemukan tindakan yang tepat untuk diambil. Jenis analitik ini merupakan yang paling akhir dan yang paling kompleks, karena dari hasil prosesnya akan merumuskan dan menyarankan tindakan yang tepat untuk diambil untuk mencapai hasil tertentu. Selanjutnya yaitu cloud computing. Sederhananya, cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas,
kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka dari itu tidak heran ya kalau perusahaan-perusahaan dan orang-orang lebih memilih menyimpan datanya menggunakan cloud. Lalu cloud computing bisa bersifat public atau private. Public cloud menyediakan layanan secara publik di internet. Sementara di sisi lain, private cloud hanya menyediakan layanan ke orang-orang tertentu. Tapi ada juga hybrid yang mengombinasikan public cloud maupun private cloud. Cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunanya dapat mengecek email di komputer manapun, atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Berdasarkan tipe layanannya, cloud computing dibagi menjadi 3, yaitu software as a service, infrastruktur as a service, lalu terakhir ada platform as a service. Selanjutnya ada blockchain. Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Cryptocurrency merupakan sistem mata uang digital yang diamankan menggunakan kriptografi, sehingga mata uang tersebut tidak dapat dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, teknologi ini membuat seluruh transaksi di dalamnya menjadi lebih transparan dan aman, sehingga dapat meminimalisir adanya penyelewengan data seperti suap dan korupsi. Penjelasan mudahnya, blockchain dimulai ketika sebuah blok menyimpan data baru. Sistemnya terdiri dari 2 jenis record, yakni transaksi dan blok. Yang unik dari teknologi ini adalah setiap blok akan berisi hasil kriptografi sehingga membentuk jaringan. Setiap perkembangan teknologi baru tentu memiliki unsur keunggulan tersendiri. Begitupun pada teknologi blockchain. Keunggulan yang bisa didapatkan oleh para penggunanya cukup beragam. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.